Untuk yang non muslim seperti Mas Fajar berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat tabi'in, tabi'in, pada imam-imam besar Allah dan ulama. Al-Fatihah. Kita niatkan salawat nariyah untuk mendapatkan ilmu, karena yang maha ilmu itu hanya satu, Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai penerima saja. Kita salawatkan nariyah supaya apa yang kita dapatkan ilmu di pelatihan nanti ini lancar, kemudian tidak ada kendala dan menjadi ilmu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin al-bil qurwatan fa'il qurbu wa tudari lawahi wa tunaru bil ghadai sulawati wa yustasqal amamu biwajil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Tuan peserta untuk berdiri sebentar, kita ini dari ya. Silakan. Oh, dalam hitungan ketiga, contoh suara, hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa
selanjutnya itu adalah sambutan dari Ustadzah Tutus selaku Kepala Perpus. Jadi untuk Ustadzah Tutus saya persilakan. Guru aja deh. Baik, mungkin kita santai aja ya. Tegang ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan ya, rekan saya Bapak Muhammad Nuril Huda, SPD MSI, calon doktor. Amin. Dia rupanya pagi ini sengaja mengajak adik-adik mahasiswa untuk sama-sama mulai belajar. Tuh. Juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari tim lab komputer ya. Juga ada dari tim IT ya, tim IT Unas hari ini ada Mas Imam BUR. Oke, nggak mau nama asli, mau nama palsu. Mas Ubur ya, juga Mas Ari yang menanggung jawabnya di lab komputer. Ada satu rekan saya lagi di belakang ya, rupanya ada Ibu Nuril di sana. Mungkin nggak ada yang mau tahu. Baik, sebagian besar mungkin sudah mengenal saya ya. Apalagi yang paling berpengadaan saya di sini, anak dari UKM. Baik, saya Bu Tutus ya. Kebetulan juga acara hari ini tentang workshop otomatisasi Word ini digelar oleh UPT Perpustakaan Unas ya, dengan bekerja sama dengan Pak Nuril. Nah, rupanya ya Pak Nuril ini sedang dalam proses mengerjakan disertasi, ya, tugas akhir untuk program doktoralnya. Nah, Pak Nuril dapat ilmu di sana. Gimana sih caranya ketika kita punya file yang harus kita susun beruntut, bahkan kita terikat sistematika, skripsi kalau milik kalian. Nah, skripsinya adalah bentuk tanggung jawab terakhir dari seorang mahasiswa ketika menempuh pendidikan strata 1 ya. Susah nggak menulis skripsi? Susah menurut kalian. Kalau kalian tanya pada saya, pada Pak Nuril, susah nggak menulis skripsi? Gampang. Kenapa? Karena kami sudah membuat. Betul? Nah, rupanya hal-hal yang juga menjadi kesulitan diantaranya adalah mengelola file ya, file yang mau kita susun. Ide segudang, tapi kemudian kita terikat sistematika. Ada catatan revisi dari dosen. Entahlah sekarang sudah sampai di tahap mana kalian ya? Apa masih di pengajuan judul atau seperti apa? Tapi yang jelas, Bu Tutus berbagi pengalamannya. Dulu ketika saya menyusun skripsi Pak Nuril adik angkatan saya ya. Ya ampun. Saya sama-sama jebolan UNED ya. Di fakultas yang sama pula, cuma beda prodi. Baik, yang sering saya temukan sebagai permasalahan adalah saya menyusun bab lampiran awal sendiri. Lampiran awal itu terdiri dari apa saja? Judul ya, halaman sampul ya, atau cover ya, kalian bisa melihat cover. Kemudian ada halaman pembimbingan, halaman pengesahan, kata pengantar, moto, belum sampai ringkasan. Banyak lah gitu ya. Itu halaman lampiran awal gitu. Jadi file saya beri nama lampiran awal. Kemudian saya masuk ke bab 1 ya. Bab 2 itu dengan file yang berdiri masing-masing gitu. Sampai di lampiran akhir. Bahkan ada lampiran 1 matrik penelitian. Ingat banget ya. Oke, lampiran 2 daftar sumber data. Lampiran 3 itu sampai berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Masa itu ketika saya menyusun skripsi, saya buta tentang otomatisasi Word. Bahkan waktu itu secara khusus kami nggak dapat ya. Pelatihan semacam ini nih nggak ada waktu itu ya. Kalaupun ada, bisa dijadikan satu, saya pakai jasa rental. Nah, itu ya. Nah, rupanya sekarang sudah nggak begitu ya. Banyak trik-trik yang bisa kita lakukan. Bahkan ada lagi ya, saya
Bab 1 fix. Bab 1 fix banget. Bab 1 ya Allah, ACC ya Allah. Atau mungkin saya nggak lebih kasih nama file ya. Atau bab 1 20 Januari. Bab 1 30 Januari. Aduh, itu ya makin jadi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita juga boros space ya di dalam entah hard disk kita, flash disk kita ya, atau yang ada di memori yang ada di perangkat kita. Nah hari ini rupanya yang ingin ditularkan oleh Pak Nuril adalah seperti apa sih otomatisasi Word gitu. Jadi kita harus apa dengan Word? Di Word kita bisa mengolah segala macam data. Jadi secara umumnya ya dalam penelitian itu kan terbagi menjadi 2 scope ya, yaitu yang dengan rancangan kuantitatif dan kualitatif. Saya rasa hari ini pun yang bergabung di workshop hari ini di tahap 1 ya, masih akan ada 3 tahap berikutnya ya. Dan itu juga berasal dari beragam fakultas ya. Yang kebetulan juga nanti rancangan penelitiannya akan berbeda-beda. Nah kalau yang kuantitatif kita nanti harus memasukkan data ya, yang banyak sekali menggunakan simbol-simbol analisis statistik. Aduh gimana ya cara memasukkan? Bingung di situ. Ya, kalau yang kualitatif sih enak Bu, semuanya tinggal narasi. Siapa bilang? Enggak juga. Narasi saja dicoret sama dosennya. Ya, karena dalam narasi juga harus dibagi kategori, kemudian ya dan lain-lain. Kalau saya nanti ngisi workshop metode penelitian ini karena betul juga sering langganan mengisi workshop itu ya, mungkin nanti ditunggu deh. Atau sambil lalu bisa mulai sharing. Sebenarnya kalau kalian sudah punya bahan mentah, artinya sudah punya calon data yang mau dimasukkan ya, mungkin itu jauh lebih baik. Jadi sudah browsing beberapa teori, beberapa kajian pustaka terdahulu itu. Nah, atau mungkin saya sarankan ya, karena sudah semester akhir nih, sering-sering main ke perpus. Bukan bertutus promosi perpus ya, tapi di perpus ada jawaban dari yang kalian cari secara bentuk fisik. Itu bentuk fisiknya. Untuk menjadi ke bentuk fisik kalian harus mengolah sekarang di dalam file Word. Nah itu yang hari ini akan ditularkan keterampilannya oleh Pak Nuril. Saya harap ini adalah workshop ya, jangan hanya sekedar hari ini kalian mencoba sesuai dengan instruksi dari Pak Nuril, tapi betul-betul pahami. Lalu kemudian ada hal-hal yang mungkin masih jadi kendala, belum kalian pahami, itu tanyakan, jangan segan-segan ya, jangan segan-segan. Jadi hal-hal teknis yang semacam ini ya, hari ini akan diajarkan Pak Nuril, biasanya nggak masuk dalam tahapan pembimbingan ya, nggak masuk kategori itu ya. Kalau membimbing skripsi biasanya hanya mengurusi bagian substansi, jadi isi dari skripsi yang mau kalian susun, berikut metodenya, teorinya, bagaimana penarikan analisis sampai ke membuat kesimpulan akhir itu ya. Mungkin kalau tentang substansi nanti saya harus buat workshop sendiri. Gitu ya, siap bergabung ya. Teknisnya sama Pak Nuril. Kenapa sih kok kita perlu belajar ini ya? Ini contoh ya. Saya dan Pak Nuril juga dalam satu tim menyusun proposal PKKM ya. Kompetisi Merdeka Kampus. Oke, saya menyusun narasi. Tapi ketika akan digabung dengan data-data yang lain, saya kebingungan. Siapa yang bagian membetulkan itu semua? Tahap editing akhir, Pak Nuril. Untung kami punya Pak Nuril. Nah, setelah ini kalian jadilah seperti Pak Nuril ya. Jadi menolong diri sendiri ya, dengan menggabungkan semua file. Oke, selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Atau nanti juga mungkin bisa kalian tularkan ulang pada teman-temannya yang lain ya. Masih tersisa 2 kuota lagi ya, 2 tahap lagi. Mungkin ada teman-teman lain yang mau yang berminat untuk belajar juga di sini ya. Kesempatan jangan dibuang ya. Nggak jauh-jauh di kampus sendiri, tapi kita tetap menjaga protokol ya. Nah, tadi sempat ada yang nanya, Bu, dipakai masker yang dipakai gitu. Cuma karena tadi agak ganggu ya, Bu, suka. Oke, baik, saya ucapkan selamat belajar, semangat. Ilmu yang hari ini kalian dapatkan semoga bermanfaat dan barokah, juga bisa kalian tularkan nantinya pada teman-teman yang lain. Jangan ngasih halaman 1 harus di tengah bawah
halaman 2 harus di pojok atas. Itu masih banyak yang nggak tahu gitu. Ya itu hal yang sederhana, tapi hal-hal lain mungkin nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Nuril. Baik, mungkin saya cukupkan dulu kata dari saya sampai di sini ya. Mungkin nanti sambil lalu terus tengok-tengok ke sini karena saya juga ingin belajar. Masa seorang belajar saya harus minta tolong Pak Nuril. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim Al-Fatihah untuk putus dia selalu sehat. Al-Fatihah. Sambil dimakan kuenya boleh. Kalau yang puasa dibawa pulang juga nggak apa-apa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ilmu ini ada sanadnya. Sanadnya dari Profesor Freddy Kurniawan dan dari Ustadz Febri. Jadi dari dua sanad keilmuan ini, insya Allah nanti ilmu ini kalau sudah diijazahkan nanti insya Allah bisa dibawa sampai nanti kalian ada di dunia kerja. Kita kirim Al-Fatihah untuk Prof. Freddy Kurniawan dan Ustadz Febri. Al-Fatihah. Baik. Ya, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Trubus bahwa otomatisasi Word itu merubah paradigma dari mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tugas, makalah, dan di akhir itu skripsi gitu ya, dibagi cover sendiri. Ya, saya pengalaman soalnya saya juga buka print-printan ini ya di kampus 2, buka print-printan. Pak mau ngeprint, yang mana yang mau diprint? Cover saja Pak. Oh iya. Badan yang lain nggak diprint. Bab 1, bab 2 cover saja Pak. Oh jadi adik-adik atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai di sini ini mengerjakan itu masih terpisah-pisah. Nah itu yang ingin kita rubah supaya apa? Supaya kita itu lebih merasa nyaman. Yang kita cari itu kan nyaman, senang, dan bahagia. Itu yang kita cari ya. Kadang ngetik di enter kena hapus, bab 2 yang di bawah ngangkat ke atas. Beda ganti. Ada yang ngangkat ke atas. Pas di enter bodoh isi kalau elang lah. Bodoh gambarnya elang lah. Tahu masuk timba gambar dalam menewon kan ini elang. Nah itu yang akan kita sedikit perbaiki dengan sanad ilmu yang sudah jelas. Insyaallah nanti bisa masuk. Baik, saya mulai dari ini tim pelaksana kita. Kalau gambarnya tidak jelas, ini mohon maaf karena LCD-nya ini sedikit terlalu jauh, jadi nggak apa-apa. Ini tim pelaksana kita. Yang pertama tadi adalah Kepala Perpus Ustazah Tutus, ya. Jadi itu adalah Kepala Perpustakaan. Perpustakaan nanti yang akan menjadi tempat akhir kalian saat menulis, karena ada saya di sana. Ya, ada saya di sana yang mendampingi kalian kalau kalian butuh apa-apa. Ya karena apa? Ya, sanad ilmunya dari saya. Ini saya ijazahkan ke kalian nanti. Ya, kabil tuh ya. Kabil tuh. Kemudian, ya ini saya sendiri kemarin dari Baluran ini sama sahabat Uun dan sahabat Rudi ini kemarin dari Baluran ya Rudi ya. Ini masih fotonya masih terbaru, masih fresh. Kemudian ada Ustadz Ari. Ini Ustadz Ari yang bawa rekso di lab komputer.
Jadi kalau ada apa-apa mau ketemu Ustadz Ali, kirim Al-Fatihah. Di mau Ustadz Ali, kirim Al-Fatihah lu, paling cepat ketemu. Iya, biasanya minta ngopi, udah ya ada Ustadz Ali. Nah, kalau yang terakhir ini Ustadz Ubur. Nah, kenapa namanya Ubur? Karena suka di laut. Nah, itu ada di belakang, itu yang bagian IT. Ada di tim IT universitas, yang bagian webinar, bagian apa, seminar internasional. Yang kebetulan Ustadz Ubur ini melanjutkan kuliah di Teknik Kelautan Universitas Abdurrahman Saleh. Sekarang semester masuk semester 2. Ya, masuk semester 2. Jadi kenapa fotonya di laut? Karena dia di Teknik Kelautan. Ada yang dari Teknik Kelautan? Ada ya? Insya Allah tahun kedua nanti belum ada dari Teknik Kelautan. Oke. Ini tim pelaksana kita ya. Jadi kita kirim Al-Fatihah juga untuk Ustadz Ari dan Ustadz Ubur supaya selalu diberikan kelancaran dalam hidup, diberikan selalu kesehatan, karena tanpa beliau kita tidak ada fasilitas di sini. Kita kirim Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kenal maka sayang gitu ya. Ini biografi pematerinya dulu. Ini foto saya, foto istri saya itu satu, ya. Terus putra saya dua, ada dua. Nanti karena putra saya jaraknya 2 tahun antara yang nomor 1 nomor 2, berarti nanti periode anak selanjutnya juga jarak 2 tahun, tapi yang bareng maksudnya. Ini kan sudah besar. Nah, yang kecil nanti selisih 2 tahun juga. Lahir, kemudian 2 tahun lahir lagi. Jadi ada dua pasangan gitu ya. Di periode ketiga berarti 6. Yang selisih 2 tahun juga. Jadi ada regenerasi ini pasangan lah ya, pasangan ganda gitu. Cita-citanya gitu ya. Itu pun kalau mau ibunya gitu ya. Kalau tidak mau ya wes kamu satu kan ya. Tuh, itu saya kemarin waktu Lebaran kalau nggak salah berapa tahun yang lalu. Jadi saya ini anak yatim yang ditinggal oleh bapak, gitu. Ditinggal oleh bapak. Boleh ya minta Al-Fatihah buat almarhum bapak saya. Al-Fatihah itu khusus ayah supaya sesuatu. Al-Fatihah. Terima kasih. Insyaallah sambung doanya. Nah, ini kenapa kok saya motivasi menampilkan ini? Ini tahu apa ini? Ijazah SD ya? Punya kalian? Lebih bagus dari ini atau lebih jelek? Lebih bagus ya. Tapi kayaknya lebih ganteng saya fotonya ini. Iya. Ini saya itu kalau tahunnya jelas itu 99. Lulus SD. Baru lahir ya? Alhamdulillah. Faiz sudah lahir 1 tahun. Saya baru kelas 6 SD. Ya, ini ijazah SD. Ini masih dibutuhkan nggak ijazah SD? Penting nggak? Penting ya? Masih ada loh punya ulun. Oh, saya pikir nggak banjir loh. Ada ya loh. Nah, ini masih penting ya. Untuk apa kira-kira? Untuk pemberkasan dan yang lain-lain ya. Punyanya Ustadz Ari masih ada? Nggak ada. Oh. Soalnya ini ijazah hanya dicetak 1. Nah, kalau misalnya hilang, terbakar, kena banjir dan yang lain-lain, tidak ada ijazah lagi, tidak ada gantinya. Jadi kalau punya ijazah disimpan ya.
Nggak tahu dia di mana. Terus ini suka main kopean. Ini SMP. Ya, SMP. Tuh, nama saya tetap ini saja SMP. 2002 ya, 2002 SMP. Sering main kopean, akhirnya jadi hitam. Kurus jelek, pokoknya gila nih. Terus, nah ini sudah mulai jadi kayak Ariel ini. SMA. Ini sudah jadi ini apa? Istilahnya itu banyak yang mendekati lah, ya sudah mulai bersih gitu ya, pakai biore ya, nggak boleh disebut merek ya, pakai apa gitu ya, punya rambut, sabun kodok katanya Faiz, sabun kodok, mulai adalah istilahnya jerawat itu sudah mulai dipercet gitu ya, untuk menarik perhatian lah ya, masa-masa ini, masa-masa pubertasnya kita SMA ini. Kemudian akhirnya saya bisa lolos untuk sarjana. Bangga, masih ada almarhum bapak, masih ada ibu. Bangga, S1, SPD, ya waktu itu SPD, S1. Kalau dulu DRS, sekarang SPD, sarjana pendidikan. Kita masuk sekarang ke materi. Ya, di tujuan otomatisasi nanti itu ini tujuannya. Satu, yang pertama adalah layout. Gak asing dengan bahasa layout. Biasanya di Word dulu page layout. Nganggu apa? A4 atau F4? Iya biasanya. Nanti namanya layout dan yang lain-lain. Kemudian penomoran halaman. Penomoran halaman ini setelah Pak Nuril teliti antara fakultas yang satu dan yang lain ini beda. Kalau yang PGSD diceritakan sama Ustazah Tutus tadi bahwa halaman bab itu di tengah, halaman selanjutnya di pojok kanan. Tak bosan lah kan, belum ajaran kan gitu ya. Kalau yang hukum ya hukum ya, pakai ahuma tulisannya, bukan pakai Times New Roman. Kalau Anton ekonomi dan teman-teman ekonomi yang lain ini hampir sama dengan PGSD, hampir sama. Kalau yang pertanian itu kadang ada yang logonya besar gitu ya, Rud. Logo apa aja. Jadi ini apa namanya, biar merasa besar gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Itu kan kita masih belum punya buku panduan resmi untuk universitas, nggak masalah, masih bervariasi nggak masalah. Kalau sudah ada yang pasti dari universitas dan itu dalam bentuk buku harus dipatuhi. Hukum, ekonomi tidak boleh berseberangan. Satunya Times New Roman, satunya Tahoma, tak boleh. Bukan gitu. Ya. Terus daftar isi. Nah, daftar isi ini yang biasanya anak-anak kaso metik halaman berapa nih kayak gitu ya. Aduh, buka boleh. Cek. Ketemu lah ya, telonam. Oke, telonam. Naik udah SMS. Halaman berapa? Lagi dulu lah. Orang boleh tek masuk lah. Apalagi pindah file, buka halaman file, capok virus, aduh, hilang lah file lah. Habis sudah. Daftar isi nanti kita nggak usah ngetik, sudah otomatis. Karena kita isi otomatis. Kemudian daftar pustaka ini tambahan aplikasi Zultiro sama Ustadz Ari sudah disediakan di komputer sebenarnya. Kalau misalnya nganggur, laptopnya yang sudah connect internet atau komputer yang sudah ada aplikasi Zultironya bisa diinstal dulu, gak apa-apa. Sambil nunggu nanti sampai ke sana. Soalnya masih lama ke sana nanti ke Zultironya. Kalau nggak tutut, nggak masalah. Jadi daftar pustakanya itu saya ceritakan singkatnya seperti ini. Paragraf pertama menjelaskan tentang kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang ini antara yang kaya dan yang miskin itu terlihat jelas perbedaannya. Titik, belum titik. Apa biasanya? Kurung buka gitu ya. 2012 ya. Namanya dulu ya, misalnya Siswanto 2012 gitu ya. Ya gitu ya, 2012 kurung titik ya. Cara lah,
ngetik pas saya daftar pustaka, Guru Siswanto. Oke. Misalnya namanya Siswanto Black gitu ya. Jadi ditulis Black dulu, Black, Siswanto. Oh, berarti nanti yang masuk di paragraf Black ya, bukan Siswanto ya. Tik tahun 2000, judul bukunya miring, kita miring dulu, sambil miring orangnya kayak gini. Judul buku titik lurus lagi. Kemudian apa? Nama kota gitu ya. Ya, penerbit apa kota? Penerbit gitu ya. Tek, habis itu kota ya. Kota yang halaman berapa gitu ya. Step selesai, terus revisi video saya. Ini tidak penting, hapus. Tes daftar usaha yang kaki dalam bisa Black Siswanto ya dalam di atas ada koreksi waktu revisi. Ini mana daftar pustakanya? Tidak ada di atas. Bosan ya. Nah, itu nanti yang kita buat otomatis daftar pustaka dengan bantuan aplikasi Zotero. Jadi kalau misalnya terkendala di aplikasi Zotero nggak masalah, nanti kita belajar pelan-pelan karena biasanya terkendala di sana. Entah itu masalah instalasi, entah itu masalah yang apa, nanti kita bisa lihat dari sini. Kalian coba cermati, nggak apa-apa walaupun belum bisa dipraktekkan. Yang untuk Zoteronya ditangkap ilmunya, nanti insya Allah sangat masuk. Nah, kemudian yang ini, yang terakhir ini, yang tadi saya bahas dari awal ini ya, tindak lanjut pendampingan tambahan sampai lulus. Dan ini ada di Perpus. Saya akan standby di Perpus. Jadi di grup POW ya, di grupnya POW ya. Grup POW tahap 1 ini akan ada pendampingan sampai kalian lulus. Itu nanti ada di belakang rinciannya. Itu nanti, tapi ini ada syaratnya ini, khusus yang berminat mengikuti pendidikan kader penggerak NU. Jadi untuk yang warga-warga yang bukan kayak Mas Fajar gitu, misalnya mau gabung juga nggak apa-apa Mas Fajar. Ini bukan agama Mas Fajar, ini ormas, organisasi masyarakat, ormas. Kalau mau gabung, pengen tahu gitu nanti sampaikan dulu ke Kiai, boleh nggak dari non Muslim ikut gitu? Oh boleh, masuk silakan, berangkat. Ya. Kita bertanya. Fajar ini belum skripsi, masih semester 5. Itu Ardi semester 3 ini. 1. Mbaknya skripsi ya. Ini Nurul semester 5, ayo. 3. Desi semester lulus. Mau lulus ya Desi ya? Yang ekonomi mau lulus ya? Oh enggak, semester 5 ya. Ini semester 7. Kakaknya yo. Mau lulus deh yo. Ini mbaknya mau lulus ya? Ini semester 9, Pak. Iya. Pak Is semester 9. 14 itu. Ya sudah, sekarang coba dibuka wordnya dengan halaman putih di depannya. Nah, halaman putih di depannya. Kita masuk ke sini dulu. Kita masuk ke sini dulu. Nah, jangan diapa-apakan dulu kertasnya. Ya, jangan diapa-apakan dulu kertasnya. Sudah terbuka? Terbuka ya. Nah, yang pertama itu atur kertas menggunakan ukuran 4 itu di size. Ini 2010 semua ya, official ya? Di size ya, size 4, jangan yang borderless, 4 biasa. 21, aduh. Ya, 8,27 inci, 11 itu. Sudah? Sudah 4 ya? Sip, jangan diapa-apakan dulu. Setelah itu atur margin itu di custom marginnya. Marginnya pilih terus ke bawah sendiri, custom margin. Kalau hukum nggak tahu berapa marginnya. Kalau normalnya sih biar bisa dijilid, yang kiri itu paling lebar, yang atas paling lebar, kiri yang untuk luar itu kecil, bawah kecil. Jadi 43 coba. Pertanyaan berapa? Sama. Ada yang dua, itu soalnya belum ada panduan resminya. Jadi pusing kan anak mau ikut dosen yang mana, ikut formatnya yang mana, bosan nanti masuk ke pembimbing 1 disalahkan tidak seperti ini. Kembali lagi ke pembimbing 2, ayo nggak boleh benar dong. Ya iya benar ya bosan. Nanti itu ada saya nanti kalau ada yang seperti itu crash ada saya pendampingan sampai lulus pokoknya.
Saya menghadap dosen-dosen. Siapa? Nggak usah. Jelaskan, Bang. Ya, tuh. Tapi ada syaratnya. Siapa? Syaratnya yang berat itu. Wes, wes, SKB. Siap. Wes. Nah, setelah itu ini modify style normal. Ini yang kiblat pertamanya. Kalian masuk ke home, masuk ke home, masuk ke home, home. Terus ada style yang di arah kanan itu, yang tulisan ABCD itu. Pilih yang normal, diklik kanan. Ini tuh. Ada tulisannya styles. Sudah ketemu semua styles, ya. Style kan? Saya kan styles ini styles. Saya ketemu ya. Itu diklik kanan terus modify. Modify. Mulai dari ini, kalau yang hukum pakai Tahoma, diklik di situnya Tahoma. Kalau yang lain pakai Times New Roman biasanya ya, pakai Times New diganti. Terus kemudian 12, ukurannya 12. Tahu yang hukum berapa ukurannya? 11. Kalau yang Times New Roman 12 ya, 12 sudah. Kemudian dibuat normal itu maksudnya tidak di bold, tidak dimilih, tidak di garis bawah gitu ya. Nah, kemudian rata kiri itu yang paling pojok kiri itu ya. Ya itu justify rata kiri itu yang paling kiri sendiri. Nah, paling kiri sendiri. Sudah ketemu? Ada yang bingung? Ada yang bingung, siap. Waduh, bahaya nih kalau bingung. Ayo. Keluar bocah. Bukakan ya. Bukakan juga punya saya. Ada satu yang bingung. Ada lagi yang bingung yang lain? Oke, Fajar bingung juga. Siap. Siap Dan. Kita buka potnya dulu. Bareng-bareng ya. Oke. Word ada di all program. Office. Ada Office. Microsoft Office. Terus Word. Nah, sama ya. Kosong-kosong ya kita ya. Oke. Kosong-kosong ya. Tadi di mana dulu? Lupa saya. Ini ya. Size 4. Ada 4 ini. Ada ini. Di atas. Di atas. Itu boneka ini. Terus margin gitu. Custom. Oke, 4343. Oke ya. Paper sudah tadi. Kemudian style itu di sini. Mas siapa namanya yang pojok? Mas Zainal, Mas Fajar, siapa lagi yang nggak masuk style tadi? Mas Zainal, Mas Fajar, terus siapa lagi? Sudah ya semuanya? Nah ini Mas, nih style normal ini diklik kanan, terus dimodify jar, oke? Sip. Terus pilih yang paling aturannya di PowerPoint tadi kan, ya. Pakai Times New Roman. Kalau yang Faiz hukum, selain Faiz yang hukum siapa lagi? Tidak ada ya? Asal sendiri berarti Faiz. Pilih Times New Roman ini. Nah, sudah Mas? Terus ukuran 12. Normal tidak usah dipilih ini. Terus rata pinggir, spasinya 1. Kita pakai 1 aja kenapa? Karena di cover awal itu semuanya adalah 1. Jadi kalau misalnya ada aturan yang 1,5, itu tergantung fakultas masing-masing, nggak apa-apa. Nah ini kita pilih 1 spasi ya. Terus pojok kiri format ini, ya format bawah ini kelihatan ya? Format bawah ini, nah ini mau saya di sini. Ini di format, pilih yang paragraf. Pilih yang paragraf. Kemudian yang ini, yang 10 pp ini dinolkan. Nah yang ada di sini nih, yang Pak dulu goyang-goyang mouse-nya. Nah, bukan ini. Ini loh. Ini. Nah, ini kan ada 10 ini, 10 PT itu ya. Itu diganti 0. Nah,
dinolkan atau langsung ditulis 0 gak apa-apa. Baru di oke. Setelah di oke lagi. Nah, sampai terakhir yang muncul di punyamu sudah ada Corel, kalibri, apa berubah semuanya sesuai dengan status normal tadi. Yang pertama itu. Mas Zainal, Mas Fajar sudah? Siap, mantap. Kemudian kalau sudah, tadi itu rata kiri satu spasi dan dibuat 0 semua ya, sudah ya? Ya kelihatan ya, nggak besarkan. Nah, ini sudah dan dibuat 0 semua. Nah, kalau sudah style normal, baru kita pembuatan bab dan subbab. Ini yang agak lama. Tapi kalau misalnya mau dibuat sederhana nggak apa-apa. Siapa namanya? Saiful, Aun. Iya, Aun. Mana belum? Gelar oli. Itu aja. Oh, kecil apa ini? Marginnya balik. Margin. Jangan 4 inci, Bos. Terus dikasih Oke. kalau dikasih sentimeter. Sentimeter dikasih apa nih? cm. Nah. Ya. Kalau 4 inci panjang. Oh, 43. Oh, yang inci juga. 3. Kasih senti belakangnya. Tep. Ya, kasih ada lagi selain Mas Ipul. Fajar, Zainal, aman. Kenapa ini? Kok kertas tuh gitu? Itu coba back slide-nya. Coba. Ayo ini dari size-nya apa? Terus marginnya 3, 43 itu. Ya, kalau marginnya ada petik 2 di atas itu inci. Jadi diganti dihapus di spasi cm, dikasih cm. Ya, cm. Makanya garing ini, Pak. Makanya rosa dia. Iya, Pak, garing. Kenapa? Udah tangan. Pakai yang lain dibalingin ya? Inci. Nah, ini yang ada pakai 2. Ini diganti senti, dihapus diganti sentimeter. Allah. Sip, bisa. Nah, diganti sentimeter. Sip. Oh, itu sudah. Nah, itu sudah. Ferry, sudah. Aman, ya? Yang ada petik di marginnya itu diganti sentimeter. Nah, itu biasanya ini apa? Sentinya di wordnya ini dibuat inci. Jadi yang sudah paham inci gampang. 1 inci berapa senti? Di penggaris yang bolak-balik, yang satunya sentimeter, satunya inci. Ingat penggaris. Kalau baliknya itu satunya panjang enggak? 30 cm, Pak. Kan penggaris yang bening itu yang kalian beli berapa? 500 atau 1000 itu ya. Yang tipis itu. Yang sisi sebelah sini itu senti yang biasanya buat ngukur, yang baliknya itu inci. TV kalian itu inci. Berapa in TV-nya? 32 in. Nah, itu inci. Jadi jadi ngajari IPA ini saya. Saya atas itu senti, saya bawa biasanya akan lajeng-lajeng loh. Satunya jaraknya agak jauh, 2-nya agak jauh. Nah, itu inci. Itu konversinya dari sana. TV-nya berapa inci? Bukan diukur ininya ya. TV-nya ya. Tapi diameter. Kalau mau lihat incinya, ukur pakai penggaris tuh, diameternya yang dari sini. Jadi ini dari sini. Assalamualaikum. Mau karo. Mau masuk. Jadi sini ya kalau incinya TV ya. Sampai sini tuh yang namanya diameter ya. Itu incinya kalau mau mengukur. Oh, TV saya berapa inci gitu ya di rumah ya. Oh, 90 inci. Sampai mana tadi? Sudah ya? Terus, oh ini nulis bab. Atur saya sudah aman semuanya? Aman ya? Oke, aman? Sekarang tulis bab. Tuliskan bab dan subbab sesuai dengan aturan fakultas masing-masing. Perlu diingat, penulisan harus tertib. Nah, Pak Nuri sudah punya contohnya. Nah, jadi seperti ini misalnya. Ini saya kan kosongan ya. Bim salah bim keluar. Seperti ini.
Bisa dicontoh sambil diketik. Oh, dicontoh. Ini contoh saja. Nanti untuk penerapannya kalau untuk Mas Fajar bisa untuk tugas makalah. Ya, kalau untuk Sardi, terus yang semester 5 itu. Nah, itu. Tulisannya yang tertib. Kalau misalnya halaman cover ditulis besar ya besar. Saya besarkan sedikit. Besar kan Pak, ada yang enggak. Iyo, dari sini jelas soalnya. Iya Pak, dari sini juga jelas. Kelihatan? Nah, sip, kita simpan dulu sembunyikan. Nah, kelihatan ya? Ini yang paling, padahal cuma nulis babnya ada kasur lah ya. Padahal nulis isinya, mau tak copy paste ke nyaman. Oh. Saya kok tidur nggak Pak? Saya kok tidur nggak? Waduh, siapa? Fajar, Zainal. Saya Abidin Pak. Itu Ya. goreng Pak. Bermasalah Pak Ustaz tadi? Enggak, Enggak. Oh, kamu yang izinnya belum dulu Fajar kan? Ini yang benar, maksudnya ini yang margin, yang petik 2. Kamu ganti CM. Ini kan petik 2. Itu kamu hapus, kamu ganti CM. Bismillah, nyantol ya. Iya, semuanya. 2 nyantol satu. Kami namanya. Benar. Semester berapa kan? Siap. Semoga nyantol nanti. Allah. Nanti jawabannya kalau lulus seperti ini. Jangan kita tuh. Apa itu? Wah, Bapak apa? Di kesamanya berapa persen Bapak sama skripsi lain? Ada apa nih Secara idealismenya. Ya, ya. Kalau ekonomi 30 di PGSD kalau di pertanian 20. Kemarin ada yang mau iya, habis itu suruh balik. Kamu ini rusak apa tuh nitipnya ini? Bisa 0, tidak ada yang sama sekali. Ini yang agak lama, nggak apa-apa, sabar lah. Paling 2 jam selesai. Kalau airnya kurang, di depan masih banyak. Ya, ini sudah berapa jam? Jam setengah 9, 1 jam masih 8:30 tadi kan? Selesai. Airnya di depan ini ya. Siap. Kalau kurang Kamu bawa Pak. lupa tadi gak buat kopi. Bodoh. Kurang ke bawah. Iya, Pak. Kebawakan lagi. Sudah selesai? Ada yang belum? Tak kebawakan sedikit-sedikit ya. Siap. Cukup? Cukup ya. Kurang gede, tak gede masih. Enak? Lebih Pak. Hah? Lebih ya? Iya. Enak? Iya. Zainal ini, anak sini sudah mulai dikeluarkan kamu auranya dan sudah mau mulai masuk tuh anunya ilmunya tuh. Pas saya menghalang-halangi, salah mas. Dulu. Iya. Ini artinya begitu orang. Ini pakai naik kabel. Apa? Pakai kabel. Ini kabel. Kalau pakai ini ya. Pakai kabel. Oh, pakai kabel. Oh enggak, ini masih belum ini bukan tadi. Yang ABC itu jangan dibuat otomatis. Nah, jadi kalau dia otomatis langsung di Ctrl Z. Iya, Pak. Iya, sudah bisa ya? Jadi kalau dia otomatis biasanya masuk ke sana ya? A titik otomatis gitu ya. Nah itu Ctrl Z dulu, balik nanti Anda. Baru ketik. Kalau dia otomatis nanti agak susah. Iya, bisa kacau. Kalau kayak punyanya ini, punyanya Ustazah Juni, ya. Ctrl Z itu unduh. Ctrl Z itu unduh. Ditulis lagi Pak. Tulis dulu ADT coba. ADT spasi. Nah, otomatis kan Ctrl Z. Nah, baru itu. Itu sudah enggak otomatis. Oh.
Ini otomatis ya. Ini ditulis A titik sudah terlanjur masuk, baru dikontrol Z baru masuk. Ini otomatis ya? Tidak, tidak diperbaiki. Ini perbaiki dulu. Yang otomatis diperbaiki dulu. Otomatis ya? Nah, itu diperbaiki dulu. Otomatis ya? Yuk. Nah, itu yang otomatis di. Nah, otomatis. Oh, belum sampai kan? Kalau racun A titik spasi. Nah, ini kan otomatis langsung kontrol Z. Dia balik. Baru dia sini. Oke. Oke, masuk. Allah. Fajar, otomatis. Capek di sini. Enggak. Oh, enggak nyampe Fajar. Enggak terhapus. Diundur ya. Kapan hapusnya? Barusan. Oh iya, style tuh belum normal, minta style dulu ya. Oh tadi yang style ikuti. Ini kan? Modify. Ininya ganti segmen. Ini 12. Normalnya style atau edit. 1. Dibawakan lagi. Sudah, bawakan lagi ya. Tiga ya. Ini dua ada. Cukup. Oke. Yang ketinggalan nanti ini apa namanya? Ditulis apa adanya dulu nggak apa-apa. Iya. Tulis apa adanya dulu nggak apa-apa. Sudah Yuni sudah. Terlanjur otomatis. Langsung ini bisa. Nanti ini. Error di dalam. Error di dalam. Tidak apa kalau mau dicoba pakai yang otomatis. Kayak apa sih? Oh, berarti nggak semua udah begini. Nggak apa kalau mau dicoba. Ini enggak. Saya nanti kalau dicoba yang lainnya waktu diberi bukan A, maksudnya di tapi nggak apa kalau mau dicoba. Kalau ada kamu sudah is. Oh ya, pelan-pelan ya. Bawa lagi. Mulai dari bab 3 ya. Ya. Mulai dari bab 3. Cukup Pak. Ini nanti kerangkanya ini sesuai dengan fakultasnya masing-masing. PGSD beda, ya. Terus ini beda. Hukum saya lihat kemarin hukum juga beda. Kayak bos langsung negosiasi hukum guys. Mau ada isinya apa tulisannya? Fungsi ekonomi, PGSD bisa dipahami mau hukum kan? Tanya. Gue ya kan, gimana kan? Gue, ini udah gue di mana? Oi, belum. Sorry. Kalau tadi ini nggak mau ya. Bukan. Ini udah ada. Ini yang lagi pakai dimatikan.
Oh, biar. Unas, banyak banget. Ya, tidak apa-apa, santai. Kita masih bisa ketemu di perpustakaan. Capek ya? Ngerti ya? Iya, Pak. Cuman kerangkanya tuh yang capek. Jadi suruh ngarik. Lo suruh ngetekstil aja bu. Jadi dia Saya ngerti gitu yang di musim ini. Itu jangan yang musim ini. Apa itu? Empat, hasil penelitian dan pembahasan gambaran umum. Satu sub dari B titik. Maksudnya biar nggak ngetik lagi tuh. Kalau tadi ya, mau ke bawah ini? Cukup? buka Kurang? buka Sub dari A itu maksudnya sub dari A nih, iya. Biar nggak ngetik sub gambaran umum gitu. Bab 3, Pak. Bab 3 lewatan. Iya, Pak. Iya. Enggak. Kadang ini belum terlatih ngetik cepat. Ini ya? Udah. Belum terlatih ngetik cepat, Lakukan enggak ngarik lah Allah. sering copy paste. itu Allah. Masa kan tahu kan Lah kita lakukan. Iya. Semester awal biasanya. belajar ini aja ya Pas di print di print, Pak. mos Bab 5. D. populasi dan 5 ya. Nih. Pemanasan dulu. Ini namanya pemanasan. Bab 5 ganti paragraf. Yang lainnya belum ya? Belum, Pak. Ya, Pak. Sabar. Cuma ganti. Apa? Bab 5 itu kesimpulan dari saran. A kesimpulan, B saran. pak di hukum sampai ke Bab 6. tahu tahu Ini mau sombong. pindah ya kon Bab berapa, Pak? jelek pak tulisannya dia dia kasih tahu Pak. Kita pakai scan kita pakai sub dari C all D identifikasi Ini orang juga, banyak tuh. Ini kenapa? Sudah? Tak naik kan? Belum? Belum, Pak. Tinggal belum. Wajar contoh sebelah ya. sub 1 Enggak beda, guys.